Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Tiara, NPM 101209112 dari Prodi S1 Manajemen kelas B2. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu mengenai pengendalian persediaan. Yang pertama yaitu mengenai pengendalian persediaan. Setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk dapat menjamin keberlangsungan hidup usahanya. Untuk mengendalikan persediaan ini dibutuhkan sejumlah uang untuk diinvestasikan dalam persediaan tersebut. Oleh sebab itu, setiap perusahaan haruslah dapat mempertahankan suatu jumlah persediaan yang optimum yang dapat menjamin kebutuhan keberlangsungan kegiatan perusahaan dalam jumlah dan mutu yang tepat serta dengan biaya yang serendah-rendahnya. Adapun pengertian pengendalian persediaan merupakan suatu model yang umum digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan usaha, pengendalian bahan baku maupun barang jadi dalam suatu aktivitas perusahaan. Pengertian pengendalian perusahaan menurut salah satu ahli yaitu As-Sauri tahun 2004, yaitu dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi dari persediaan part, bahan baku, dan barang hasil produk sehingga perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta kebutuhan-kebutuhan pembelanjaan perusahaan dapat efektif dan efisien. Terdapat juga tujuan dari pengendalian perusahaan adalah untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari bahan-bahan atau barang-barang yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan biaya-biaya yang minimum untuk keuntungan dan kepentingan perusahaan. Terdapat juga tujuan dari pengendalian perusahaan menurut ahli yaitu menurut As-Sauri tahun 2004. Yang pertama yaitu menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan bahan baku atau persediaan sehingga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Kemudian yang kedua yaitu menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena berakibat harus pesanan terlalu besar. Kemudian, pengendalian perusahaan memiliki fungsi utama yang efektif, yaitu yang pertama, memperoleh bahan baku, yaitu menetapkan prosedur untuk memperoleh suatu suplai yang cukup dari bahan-bahan dibutuhkan, baik kualitas maupun kuantitas. Kemudian yang kedua, menyimpan dan memelihara bahan-bahan dalam persediaan, yaitu mengadakan suatu sistem penyimpanan untuk memelihara dan melindungi bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam persediaan. Yang ketiga, pengeluaran bahan-bahan, yaitu menetapkan suatu pengaturan atas pengeluaran dan penyampaian bahan-bahan dengan tepat pada saat serta tempat di mana dibutuhkan. Kemudian yang keempat, meminimalkan investasi dalam bentuk bahan atau barang. Terdapat juga aspek-aspek dari pengendalian persediaan. Dalam suatu pengendalian perusahaan terdapat 3 aspek yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu suatu pengadaan persediaan. Perusahaan harus menentukan suatu sistem pengadaan persediaan yang akan dilakukan di perusahaan dengan melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan. Kemudian yang kedua yaitu penentuan jumlah persediaan. Penentuan jumlah persediaan dapat merupakan aspek yang penting di dalam pengendalian perusahaan. Kekurangan dan kelebihan jumlah persediaan akan mempengaruhi tingkat laba yang akan diperoleh. Kemudian yang terakhir yaitu administrasi persediaan. Untuk mempermudah di dalam melakukan pengendalian perusahaan, diperlukan suatu administrasi persediaan yang baik dan teratur. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.